Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas pembahasan dan maci light novel Familia Chronicle episode Freya part 3 yang berisi amukan Allen Fromel setelah mendengar penghinaan Ari kepada Dewi Freya, serta apa yang dilakukan Freya Familia terhadap kejahatan Resep Familia. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh pembahasan Familia Chronicle episode Freya part 2 sebelumnya, setelah Freya meminta balas budi Ari atas pertolongan yang diberikannya, dengan meminta Ari untuk membawa Freya selama perjalanannya menuju ke kerajaan Salzard, menggunakan uang yang mereka peroleh dari taruhan, Freya lalu memutuskan untuk menyewa 3 unta sebagai transportasi mereka menuju gurun. Ari kemudian menjelaskan tempat yang akan ditujunya sekarang adalah sebuah benteng rahasia yang biasa digunakan sebagai shelter perlindungan darurat bila terjadi hal buruk kepada kerajaan Salzard. Sebelum memulai perjalanan, mengingat Gurun Chaos adalah sarang bagi monster yang sangat berbahaya, Ari menyarankan kepada Dewi Freya untuk membayar sekelompok tentara bayaran agar mereka dapat melindunginya bila terjadi serangan monster yang tidak diinginkan. Menjawab kekhawatiran Ari, Dewi Freya dengan santai berkata dia tidak perlu merisaukan keamanan atau perlindungan mereka. Mendengar respon tenang dari Dewi Freya, Ari lalu memutuskan segera berangkat menuju ke tempat tujuannya. Akan tetapi, beberapa waktu setelah mereka menerobos melewati gurun pasir Chaos, tiba-tiba sekelompok monster menargetkan dan mencoba menyerang rombongan Dewi Freya. Namun, sebelum monster itu mendekati Dewi Freya, Allen Fromel segera turun dari unta yang dinaikinya, yang kemudian menebas monster itu menggunakan senjata tombak di tangannya. Demi memberikan keamanan bagi dewinya, Allen lalu berinisiatif mendekat ke rombongan unta yang dinaiki oleh Ari dan Freya. Melihat kemampuan bertarung Allen yang sangat luar biasa, Ari lalu bertanya kepada Dewi Freya tentang kemana keberadaan anggota Freya Familia lainnya. Melihat ekspresi heran terpancar di wajah Ari, Freya lalu menjawab untuk memberikan kenyamanan privasi bagi dewinya. Para anggota eksekutif Freya Familia lainnya bergerak secara bersembunyi, dengan memastikan posisi mereka tidak terlihat sambil mengawasi pergerakan dewinya. Respon penjelasan Dewi Freya, Ari lalu mencoba melihat ke segala arah tempat mereka berada sekarang. Akan tetapi, Ari tetap tidak bisa melihat sosok ataupun kehadiran orang lain selain mereka bertiga di gurun pasir itu. Merasa sedikit ragu akan penjelasan Dewi Freya, Ari lalu memutuskan untuk berbicara dengan Allen Fromel. Tapi sebelum Ari dapat membuat suasana baik dalam percakapan itu, Allen lalu meminta Ari untuk berbicara lebih keras agar semua anggota Freya Familia lainnya dapat mendengar apa yang Ari bicarakan. Menyetujui instruksi itu, Ari lalu bertanya kepada Allen, mengapa dia dan anggota Freya Familia lainnya masih bersedia mengikuti keputusan Dewi Freya? Melanjutkan pertanyaannya, Ari lalu berkata, bukankah mereka mengetahui segala tindakan Freya hanya mendasari agar Freya mendapatkan hiburan untuk dirinya sendiri? Yang kemudian, Ari melanjutkan perkataannya dengan mengatakan spekulasinya dengan menyebut, bukankah dengan begitu, anggota Freya Familia lainnya hanya diperlakukan sama dengan budak yang Freya bebaskan sebelumnya? Meneruskan percakapan itu, Ari lalu berhipotesis apakah Dewi Freya menggunakan pesonanya untuk memerintahkan mereka mematuhi dirinya? Sebelum bisa menyelesaikan percakapannya, tiba-tiba Ari merasakan tubuhnya terhempas dengan cepat. Sebelum Ari bisa menyadari situasi apa yang tengah dialami, mengetahui tubuhnya berada di atas pasir, Ari lalu membuka matanya dan melihat Allen sudah menjatuhkannya ke tanah. Sambil mengarahkan senjata tombaknya menuju leher Ari, untungnya sebelum Allen berhasil membunuh Ari, Otar segera muncul menghentikan pergerakan Allen. Yang kemudian pergerakan tiba-tiba Allen memancing seluruh anggota Freya Familia lainnya yang segera muncul dan mengelilingi Allen sambil mengarahkan senjata mereka kepada Allen. Melihat situasi tidak berjalan dengan kondusif, Freya lalu bergerak menuju posisi Ari, yang kemudian Freya meminta Allen untuk mundur. Menerima perintah dari dewinya, sebelum Allen menyingkir dari sana, Allen lalu mengancam Ari jika Ari masih mencoba menghina dewinya lagi, maka Allen tidak akan ragu melenyapkannya. Dan di saat Allen mundur, Allen berkata kepada Ari, jika Dewi Freya bersungguh-sungguh menggunakan efek pesonanya, maka efek kekuatan itu akan menimbulkan akibat yang tidak bisa diduga.
menerima penjelasan serta tindakan kasar Allen kepadanya. Ari merasa tidak mengerti sambil merasa takut tentang kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Dewi Freya. Mempertimbangkan keamanan Ari setelah terlibat masalah dengan Allen, sebagai komandan utama Freya Familia, Ottar lalu menugaskan Hogni Ragnar menggantikan posisi Allen Fromel untuk melindungi rombongan Dewi Freya dari dekat. Setelah kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju benteng rahasia kerajaan Salzard, Freya mencoba mengajak Ari untuk saling berbicara. Namun karena takut akan kejadian beberapa saat lalu di saat Allen mencoba membunuhnya, Ari memutuskan untuk tidak menjawab pembicaraan Freya. Karena dia takut bila dia salah berbicara, itu akan mengulang kejadian yang sama terulang kembali. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, rombongan Freya lalu menemukan oasis di dekat gurun pasir yang mereka sedang lewati. Melihat hal itu, Freya lalu memutuskan membawa Ari untuk mandi bersamanya di dalam oasis tersebut. Menyadari Ari masih dalam keadaan ketakutan, Freya lalu menenangkannya dan menjelaskan selama mereka mandi, anggota Freya Familia lainnya tidak akan berada di sekitar mereka. Melihat sikap Ari mulai terbuka untuk menerima pembicaraan dengan Dewi Freya, Freya lalu menceritakan kepada Ari alasan dia meninggalkan kota Orario. Yang mana Freya berkata kepada Ari, tujuan utama Freya melakukan perjalanan adalah untuk menemukan orang yang ditakdirkan sebagai pendamping hidupnya. Freya lalu mengungkap dia berpikir mungkin Ari adalah orang yang sedang dia cari. Tidak mengerti tentang bagaimana Freya melihatnya sebagai orang yang sedang dia cari, Freya lalu menjelaskan kepada Ari tentang kemampuannya yang bisa melihat warna jiwa orang lain. Dan ketika Freya melihat jiwa Ari, Freya berkata, jiwa Ari memiliki warna yang sangat indah. Akan tetapi menurut Freya, jiwa Ari sampai saat ini terlihat seperti tertutupi oleh suatu hal. Oleh karena itu, Freya lalu bertanya kepada Ari apakah saat ini dia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Membenarkan spekulasi Dewi Freya, Ari lalu berkata memang benar saat ini dia merasa khawatir dengan berbagai hal. Merasa beban di pundaknya terlalu berat, Ari lalu menceritakan segala ketakutannya. Tentang bagaimana dia ragu apakah dia bisa menyelamatkan seluruh rakyatnya. Sampai masalah terbesarnya yang ragu apakah dia mampu menggantikan ayahnya yang telah meninggal dan mengambil alih tugas sebagai raja kerajaan Salzard. Melihat keraguan tergambar di wajah Ari, Freya lalu memberikan nasihat kepadanya. Dengan berkata untuk menjadi raja yang ideal bagi rakyatnya, seorang raja haruslah memiliki keyakinan untuk memimpin rakyatnya. Oleh karena itu, bila Ari ingin melanjutkan tugasnya sebagai raja, Freya berpesan kepadanya untuk tidak membiarkan keraguan itu menutupi dirinya. Menutup nasihat itu, Freya menjelaskan bila Ari mampu melakukan apa yang Freya katakan tadi, maka keindahan jiwa Ari akan bersinar lebih terang. Dan dengan begitu, Freya pastikan Ari akan mampu memenuhi tugasnya sebagai raja yang akan dihormati. Menerima seluruh nasihat Freya kepadanya, Ari lalu meminta maaf kepada Freya atas tindakan serta perilakunya yang kasar sebelumnya. Yang kemudian Ari berkata dia menyesal telah mengatakan hal-hal buruk tentang bagaimana Freya memperlakukan anggota Freya Familia lainnya. Beralih adegan, di ibu kota kerajaan Salzard bernama Sorusana, terlihat komandan dari negara Waruza telah menduduki kerajaan itu. Yang kemudian ketika komandan negara Waruza bertanya kepada anak buahnya tentang apakah mereka sudah menemukan keberadaan pangeran, Dewa Reshep beserta anggota familianya yang memiliki ras elf memasuki ruangan tersebut. Biarpun negara Waruza sudah menjalin kerjasama dengan Reshep Familia untuk mengalahkan kerajaan Salzard, akan tetapi komandan Waruza memilih untuk tidak mempercayai mereka. Dikarenakan mayoritas anggota Reshep Familia sudah terkenal akan perilaku buruknya yang tidak segan melakukan kejahatan seperti mencuri atau membunuh lawan mereka. Merasa risih dengan kehadiran Dewa Reshep di sisinya, Komandan Waruza lalu meminta Reshep Familia untuk menginvestigasi pasukan Salzard yang bersembunyi di kota bagian utara. Namun Dewa Reshep berkata dia telah membasmi semua orang di sana. Dan dikarenakan mereka tidak dapat menemukan keberadaan pangeran, Dewa Reshep berspekulasi pangeran telah melarikan diri dengan menyamar sebagai budak di kota Isurafan. Oleh karena itu, sebagai tindakan preventif, Dewa Reshep bersama seluruh familianya berencana meratakan kota Isurafan. Dan jika rumor tentang sifat baik hati yang dimiliki pangeran memang benar, maka dengan perbuatan sebrutal itu, dengan otomatis pasti itu akan memancing pangeran untuk menunjukkan keberadaannya dengan sendirinya. Fokus kini kembali kepada Ari dan rombongan Freya.
setelah menempuh 3 hari perjalanan menuju benteng rahasia yang dituju oleh Ari, sebelum memasuki benteng, Freya merasakan firasat buruk, yang kemudian Freya memerintahkan Gulliver bersaudara untuk mengecek keamanan di dalam benteng terlebih dahulu. Tepat setelah kondisi dinyatakan aman, setelah mereka semua memasuki benteng tersebut, terlihat banyak jenazah rakyat Salzar berserakan di mana-mana. Lihat kondisi mencekam di dalam benteng tersebut, Ari semakin terpukul melihat orang-orang yang dikenalnya juga termasuk dalam kumpulan jenazah tersebut. Merasa amarah berkecamuk di dadanya, Ari lalu melihat dinding benteng dan melihat pesan ancaman yang ditulis oleh Resya Familia, yang meminta pangeran kerajaan Salzar untuk segera menyerahkan diri jika tidak ingin kota Isuravan menerima dampak yang sama seperti benteng itu. Nah, sekian pembahasan dan Maci like novel Familia Chronicle episode Freya part 3. Selanjutnya akan ada pembahasan part 4. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.